Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat datang Pak Doni Dwi Payana sebagai salah satu praktisi mengajar yang yang hari ini juga akan mengajar kalian mahasiswa perancangan arsitektur bertingkat sedang. Hari ini jadwalnya beliau mengasistensi kalian, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah kali ketiga ya Pak ya, Bapak hadir bersama kalian di sini untuk membimbing dan mengajar di mata kuliah perancangan arsitektur bertingkat sedang. Kalau gitu saya serahkan saja ya ke Pak Doni ke Pak Doni ya waktu untuk mengasistensi mahasiswa. Silakan dimanfaatkan ya mahasiswa ya. Siapa yang dari kalian siapa yang mau asistensi duluan? Silakan tuliskan di ini loh di chat box. Kemarin 2 orang, sekarang siapa? Manfaatkan loh, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Rehan kemarin udah asistensi. JJ, Rehan. Ya Bu, Rehan belum. Rehan belum. Ayo Rehan, mumpung ada ahlinya, ya. Baik Bu, saya coba untuk asistensi. Ya oke, silakan. Mungkin saya bisa serahkan ke Pak Doni ya Pak ya? Ya boleh. Mungkin bisa 2 atau 3 orang kali ya nanti. Selamat siang Pak. Suaranya dikerasin Rehan. Baik Bu, sudah terdengar suara saya? Ya, kedengaran. Baik Bu. Baik Pak, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak, Bu, teman-teman semua bahwa sudah terlihat share screen saya. Halo Pak. Oke, silakan dimulai. Baik Pak, saya akan mulai. Terkait yang saya asistensi hari ini, hasil akhirnya nanti akan berupa set plan dan lantai 1 hingga lantai 4. Nah, mungkin saya akan coba menjelaskan terkait analisis tapak yang sudah saya pilih. Suaranya agak kurang jelas. Baik Pak, apakah sudah jelas? Terdengar jelas Pak? Halo? Nah, udah. Ya. Baik Pak. Ya, untuk hari ini saya akan mencoba asistensi terkait hasil akhir nanti berupa set plan, lalu
denah lantai 1 hingga denah lantai 4. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya akan coba menjelaskan secara singkat Pak tentang analisis tapak yang sudah saya pilih. Analisis tapak ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman Pak. Kurang lebih tapak saya sama dengan Zainal kemarin Pak. Oh ya, Berada oke. di Jenderal Sudirman. Lalu ada beberapa kriteria analisis. Yang pertama dimensi, potensi, klimatologi, pencapaian, sirkulasi, arah pandang, vegetatif, dan kebisingan. Lalu ini ada data-data dimensi bentuk tapak. Kurang lebih luasnya 2,9 hektar dengan sesuai zona perkantorannya. Lalu ini untuk KDB-nya, luas dasar bangunannya ada 13.000 meter persegi dan KDH-nya 8.700 meter persegi. Untuk skemanya kurang lebih seperti ini, Pak. Lalu untuk potensi sekitar tapak ini, tapak berada di sekeliling gedung-gedung tinggi, Pak. Ini guna adanya potensi ini untuk desain yang akan saya kembangkan mulai dari perubahan masa bangunan hingga desain-desain lainnya. Dan terus akan diberi tanggapan sesuai dengan prinsip-prinsip kontemporer. Salah satunya mungkin saya akan coba mengambil poin yang kedua ini Pak, yang saya bold, yang saya tebalkan. Kontras dengan lingkungan sekitar, perubahan yang ekspresif dan dinamis. Kontras ini juga terlihat karena bangunan kita kan hanya 8 lantai dan kita di sekitar gedung-gedung tinggi. Hal tersebut sudah melihatkan sisi kontrasnya. Lalu untuk perubahan ekspresif ini, saya pas tahap analisis ini akan cuma jadi skemanya. Mungkin akan berkembang lagi terkait perubahan tersebut. Lalu ini orientasi mataharinya. Jadi tapak ini tidak lurus Pak dari area fasadnya, jadi miring orientasi mataharinya seperti itu. Lalu tanggapannya bangunan ini akan memiliki sisi yang terlebar di sisi selatan dan utara dan sisi terpendeknya di timur barat. Dan bentuk basa bangunannya akan melakukan pengolahan fasad ya Pak, terkait secondary skin dan sebagainya. Lalu pada tanggapan ini juga diberikan vegetasi untuk mengatur pencahayaan dan penghawaan alami pada sekitar tapak maupun bangunan. Lalu di sini ada pencapaian tapak, terlihat juga ada ruas jalannya Pak, seperti itu. Pencapaian tapak ini dapat dicapai melalui ada beberapa fasilitas Pak, ada MRT, terus ada halte bus, ada jalur sepeda, tipe jalan 2x3 hingga pedestrian. Lalu juga di tapak ini tersedia existing menuju tapak akses gitu, akses tapak terbang seperti itu. Lalu di sini tanggapannya akan dibedakan jadikan 2 akses. Yang pertama ada akses pejalan kaki secara frontal di depan pedestrian. Lalu kalau akses kendaraan pribadi atau kendaraan lain-lainnya untuk di tapak melalui akses yang sudah ada di tapak tersebut. Lalu di sirkulasi tapak, ini sirkulasinya ada lengkap Pak, yang dapat terlihat pada ruas jalannya. Ada jalur sepeda, pedestrian, kendaraan umum, transportasi umum, dan sebagainya. Juga terdapat DPO untuk penyeberangan antar pedestrian sisi kanan maupun kiri seperti itu. Lalu pada sirkulasi ini saya diberikan 2 sama tadi dari pencapaian. Jadi area sirkulasi kendaraan terdapat di area yang merah ini, lalu area pejalan kaki akan langsung terhubung dengan kubahan massanya nanti. Lalu ini arah pandang tapak ini memiliki sisi di antaranya itu tadi ada bangunan tinggi dan ada beberapa lahan kosong, dan di depan tapak ini langsung terlihat jalan raya. Lalu di tanggapan ini sisi terbaik ini berada di sebelah sini, paling dari pojok sini karena ada arah datangnya kendaraan dan arahnya pejalan kaki seperti itu. Dan mungkin untuk yang sekitar area yang merah ini akan diberikan semacam buffer zone Pak, atau pengolahan area landscape untuk biar pandangan dari masa bangunan ke luar tapak itu ke sekitar tapak masih nyaman. Lalu sini ada
tentang vegetatif untuk tanggapan itu hingga vegetasi ini akan yang melakukan pengarah angin dan penyerap polutan. Karena di depan tapak ini memiliki tingkat kendaraan yang tinggi lalu lalangnya. Lalu sekitar sini yang pengarah angin, karena arah angin datang dari arah sebelah sini. Lalu ini ada beberapa kebisingan yang mungkin saya telah dari Google Maps. Kalau terlihat kalau jalan yang sisi A ini bising, sangat kebisingannya tinggi. Lalu sekitar ini kebisingan yang diperoleh dari bangunan-bangunan tersebut. Lalu kalau ini kebisingan dari tanah kosong yang berada sekitar pemukiman. Lalu tanggapannya ini untuk guna menanggapinya, masa bangunan akan diletakkan agak menjorok dalam, lalu kita akan menanamkan vegetasi untuk penyerap kebisingan seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Lalu saya melakukan hasil studi dari beberapa hasil studi ini, kesimpulan dari berbagai studi untuk memenuhi kebutuhan dalam merencanakan desain bangunan. Jadi ada terapan konsep pada bangunan ini kan menggunakan prinsip kontemporer dan potensi kondisi dan sekitar tapak. Ada beberapa kriterianya yang tadi saya sudah analisa dari studi literatur, presiden hingga studi tapak. Lalu kalau saya uraikan berdasarkan tabel yang saya sudah cantumkan, bentuk masa bangunan pada konsep arsitektur kontemporer akan bangunan kokoh, perubahan yang ekspresif dan dinamis sehingga bersifat subjektif, kontras dengan lingkungan sekitar, bentuk yang simpel dan sederhana namun berkesan kuat. Lalu pada potensi tapak, bentuk tapak dapat mempengaruhi perubahan massa, orientasi matahari dan pergerakan angin dapat mengaruhi transformasi bentuk massa. Arah pandang dapat menciptakan sisi terbaik bentuk massa bangunan. Lalu pada fasad bangunan, pada konsep dasar arsitektur kontemporer akan menerapkan jenis material yang simpel dan sederhana namun berkesan kuat. Lalu fasad transparan, material yang kontras terhadap lingkungan sekitar, menciptakan image, kesan, gambaran, serta penghayatan yang kuat. Lalu ada potensi tapak. Potensi tapak pada fasad bangunan ini akan lebih terkait orientasi matahari dan pergerakan angin dapat mengaruhi bukaan fasad untuk menciptakan penghawaan dan pencahayaan alami. Lalu eksplorasi material pada sisi arah pandang terbaik. Lalu orientasi matahari dapat mengaruhi jenis material juga. Lalu pada tatanan pola ruang, ciptakan pada arsitektur kontemporer, ciptakan image, kesan atau gambaran serta penghayatan yang kuat, konsep ruang terkesan terbuka, harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar, kenyamanan hakiki, eksplorasi elemen lanskap. Lalu pada potensi tapak terkait terapan tatanan pola ruang, pergerakan sirkulasi kendaraan dan penggunaan dapat mempengaruhi pola ruang dan dalam, pola ruang luar dan dalam. Orientasi matahari dan pergerakan angin dapat mempengaruhi pola ruang kebutuhan dan sebagainya. Lalu kebisingan juga dapat mempengaruhi pola ruang berdasarkan sifat ruang juga. Lalu dari hasil studi kebutuhan ruang, saya membaginya berdasarkan jenis kegiatan. Yang pertama utama, produksi penyiaran, kegiatan manajerial, kegiatan, lalu sekunder pemasaran pertunjukan, lalu ada penunjangnya, ruang publik, beribadah, kebutuhan, metabolis, makan dan minum, istirahat, keamanan, parkir, dan servis. Mungkin ini beberapa uraian terkait yang rincian jenis kegiatan. Mungkin saya akan lengkap langsung mengenai beban massa yang saya sudah buat, Pak. Ada beberapa, mungkin mulai dari zona tapak dulu. Zona tapak ini saya berkembang dari yang ini, dari tadi hasil tapak yang saya sudah data. Kalau bahwasannya ada GSB di area sebelah sini, ada akses pejalan kaki, akses yang existing tadi, masa bangunan, lalu ada lahan hijau. Terus di sini ada zoning yang pertama yang baru ini. Jadi saya menerapkan akses kendaraan pribadi dan servis jadi satu. Dan area servis di sebelah sini dan semi public sebelah sini. Ya untuk masa bangunannya yang ini, Pak, yang terlihat seperti ini. Lalu ini pejalan kaki dan ini yang public, yang orange ini adalah publiknya seperti itu. Lalu saya berkembang. Saya membedakan beberapa akses. Pertama akses itu ada akses masuk kendaraan publik
dan akses keluar seluruh kendaraan. Lalu ada akses kendaraan khusus, ini akses kendaraan masuk khusus, artis, dan servis. Lalu ada akses pejalan kaki, seperti itu. Lalu ada beberapa area drop-off sesuai dengan aksesnya. Namun untuk pintu keluarnya akan disertakan di sebelah sini, di sama seluruhnya. Untuk perbedaannya tuh di sini masa bangunan, zona servisnya jadi satukan dalam masa bangunan, kota tipe pertama itu di luar, di area sebelah sini. Lalu ini gubahan massa yang saya sudah buat. Yang pertama itu seperti ini, Pak. Nah, ini saya berawal dari bentuk persegi dan ditambahkan seperti ini, persegi panjang, terus juga saya mengolah lagi berdasarkan sesuai dengan orientasi matahari. Terus kalau terlihat ini orientasi matahari masih sisi terlebar, jadi saya akan mengolah kembali lagi. Lalu saya memberikan coakan, lalu ada memberikan lengkungan sebagai fasad sisi terbaik di sini. Namun di sini saya jadi ada kerancuan dalam hal ini. Jadi ada dua sisi fasad yang terbaik. Sedangkan dalam analisis tadi saya berada di sisi. Lalu saya melakukan analisa, melakukan pengolahan, terus sampai ini memiliki secara ekspresif, Pak, bentukan seperti ini. Lalu saya melanjutkan lagi ke transformasi bentuk 2. Bentuk 2 ini saya memiliki bentuk yang agak sedikit gemuk, ya Pak, bentuk gemuk. Lalu coba saya akan kembangkan terkait orientasi matahari. Jadi sisi asal bangunan ini yang terkena sisi matahari secara langsung di area sebelah sini dan area sebelah sini. Mungkin untuk yang area sebelah sini tidak secara langsung. Terus untuk menjawab pergerakan angin, saya coba untuk memecah, Pak, antara bangunan itu, memecah bangunan dan untuk jadi kan datangnya arah angin itu di sebelah sini, arah sebelah sini. Terus saya coba diberikan pecahan sini biar seluruh massa bangunan terkena gerakan arah angin tersebut. Terus saya lanjutkan lagi. Terus saya memberikan akses secara gabungan di bagian dimulai dari lantai 3 dan 4 sehingga mungkin lantai satunya ini, Pak, lebih kecil, Pak, mungkin sama dengan area atas sebelah sini untuk untuk menyatukan massa bangunannya, tapi tetap diberikan bukaan untuk arah angin seperti itu. Lalu ini perbedaan zonasinya, Pak. Kalau misalnya zonasi yang bawah ini publik, lalu ini yang mulai ke yang dibatasi dengan area ini semi publik dan hingga atasnya ke privacy. Lalu ini peletakan akses vertikal, Pak, sirkulasi vertikal, di mana ini ada tangga darurat, lift dan segala sebagainya. Jika terlihat ini perubahannya kalau akses vertikal dari lantai 1 hingga lantai 8. Lalu saya mungkin mencoba mengolah kembali, Pak, untuk terkait perubahan massa dan set plan block plan-nya seperti itu. Jadi set plan yang saya akhir ini akses tetap sama, dibedakan di akses service, di akses khusus dan service di sebelah sini, dia akan masuk dalam sini dan door off sebelah sini. Kalau untuk service ada sebelah. Mungkin ya untuk terkait sirkulasi nanti saya akan jelaskan di itu, Pak, di set plan di gambar kerja. Kalau sini saya mungkin menjelaskan tentang tata letak, ya, Pak. Nanti tata letak ini masa bangunan seperti ini. Lalu di sini ada void-nya, Pak. Terus di sini ada mini amphitheater, Pak, untuk acara-acara konser kecil-kecilan. Lalu di sini ada gubahan masjid, Pak. Jadi ya saya ada masjid di tapak ini. Terus di sini area parkir publik untuk motor. Lalu ini ada area parkir motor. Terus di sini area parkir motor pegawai dan kendaraan servis seperti itu. Nah, ini untuk melihatkan gubahan massanya, Pak, seperti ini.
Jadi ada beberapa permainan lekukan-lekukan untuk memberikan nanti ada beberapa penghijauan juga di area-area seperti ini. Kurang lebih seperti ini Pak untuk perubahan masa yang saya baru. Ini ada pemecahan. Jadi biar matahari masuk dalam ruangan di coverage seperti ini. Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin saya akan lanjutkan terkait gambar kerja yang sudah saya kerjakan. Baik Pak, apakah sudah terlihat terkait gambar kerja set plan-nya Pak? Jadi kalau di sini kan terlihat arah sirkulasinya. Jadi saya memberikan basement juga Pak, parkir basement di kurang lebih saya mencantumkan hingga 3 lantai basement. Jadi misalnya jika saya menggunakan kendaraan mobil dan saya sifatnya publik, saya akan drop off di area sini Pak. Drop off di area sini. Jika saya mau tidak drop off, saya akan melakukan saya langsung parkir. Saya akan ada 2 opsi Pak, parkir di basement atau parkir di area sebelah sini yang di lantai dasar ini. Terus kalau misalnya masuk basement sebelah sini, ini untuk area drop off. Misalnya area drop off yang saya langsung mau keluar, saya akan membelokkan kendaraan ke sini ke arah dan keluar ke akses ini Pak. Lalu misalnya saya akan parkir, kurang lebih sama kayak tadi, ada 2 opsi juga untuk basement. Lalu misalnya saya menggunakan akses servis dan akses khusus, saya akan masuk melalui sini, lalu akan drop off di area artis sebelah sini Pak. Lalu misalnya ini adalah parkir VIP-nya, tapi jika parkirnya penuh akan diberikan parkir ke basement Pak. Nah untuk sirkulasi ke basement ini melalui aksesnya di sebelah sini, di bawah, sisi bawah, sejajar dengan akses basement yang publik itu. Lalu dari servis ini saya kalau jika untuk akses servisnya ini ada jadi area servis itu terbagi dulu Pak, ada untuk drop off service, ada drop off untuk barang properti gitu Pak, misalnya properti untuk video, karena di sini area workshop. Jadi masuk dan ini drop off service dan ini untuk drop off propertinya. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk berbicara dalam bangunannya, area publik ada di sekitar sini Pak. Area publik ada di sekitar sini. Untuk area semi publiknya ada di sekitar sini karena ini area workshop. Kalau ini area privasinya untuk artis khusus Pak, seperti itu. Kalau di area sini digunakan saya sebagai area retail untuk sebagai penunjang di kegiatan mini amphitheater ini. Misalnya ada pengunjung datang terus mau duduk makan di mini amphitheater, itu bisa seperti itu. Lalu mungkin untuk taman dalam ini Pak, mungkin saya akan menggunakan area taman di dalam juga. Namun saya belum mengolah lanskapnya seperti itu. Lalu ini denah lantai 1 Pak, kurang lebih sama tadi yang di set plan-nya. Jadi saya memberikan situasi vertikal di sebelah sini sebagai vertikal area untuk utama, untuk pegawai, publik, pengunjung, bisa diakses lewat sini. Lalu di sini ada area khusus untuk area workshop hingga langsung akses menuju area studio Pak. Jadi workshop untuk properti-propertinya seperti itu. Untuk artis ini langsung diberikan akses vertikal ke atas dan ada beberapa ruang rapat disediakan ruang rapat kecil cuman. Terus untuk servisnya ini area drop off properti diberikan akses vertikal sendiri, lalu untuk servis pun juga diberikan akses vertikal sendiri juga Pak. Seperti itu. Terus saya juga memberikan akses untuk publik itu ada eskalator dan tangga utama. Ada tangga biasa
Dan di sini ada tangga semacam ada tempat duduknya juga Pak di sebelah sini. Jadi ini tangga dan sebelah sini sebelah duduk. Karena di atas ini rencana saya akan dibuatkan studio, jadi masuk berhubung dengan studio. Jadi jika nanti ada yang ingin menunggu, mungkin bisa menunggu di area sebelah sini Pak. Karena di sini pun juga saya menempatkan untuk ruang studio latihan. Jadi misalnya ada yang ingin latihan terlebih dahulu dan ada yang menunggu bisa menggunakan akses area sekitar sini. Lalu untuk area lift dan sirkulasi vertikal tidak jauh dengan area toilet juga Pak. Seperti itu. Ini terlihat juga area toiletnya. Untuk area retailnya, sini saya juga sediakan area untuk apa namanya area ATM ya Pak, untuk ATM mandiri di sini, ATM tersendiri di kantor biasanya seperti itu. Lalu untuk lantai 2 ini saya baru memplotkan Pak, letak-letak studio masih saya berikan di area sebelah sini Pak. Ini, terlihat dari kotakannya seperti ini. Lalu di sini ini saya memberikan hanya void saja. Jadi sini hanya sebagai sirkulasi untuk studio saja Pak. Lalu untuk di lantai 3 hingga 4 masih sama area studionya di area di belakang sana. Kurang lebih seperti itu sih Pak untuk hasil yang saya baru kerjakan yang saya ingin asis ke Bapak. Sekian Pak. Area ME di mana ya? Area Pak. Bagaimana Pak? Area untuk ME tadi di mana ya? Mohon Pak kurang jelas suaranya. Genset dan Oh iya. lain-lain itu di mana ya? Untuk area ruang utilitas saya menerapkan di sini, di lantai 1, di area sebelah sini. Dan ini langsung terhubung dengan akses dengan terhubung dengan luar sih Pak, area luar aksesnya. Tidak Situ. Mungkin untuk area set itu nanti mungkin saya akan terpisah Pak. Ini saya baru memberikan plotan ruang utilitas Pak, belum saya memberikan ruang utilitas apa saja. Halo Pak. Apakah suara saya dengar Pak? Bu Eta atau teman-teman yang lain apakah jaringan kodenya atau suara saya yang belum dengar? Halo Pak, tadi Bapak terputus atau bagaimana Pak? Suaranya belum terdengar di saya Pak.
Belum terdengar Pak suaranya? Belum ada Pak suaranya sampai saat ini. Belum ada Pak. Atau yang lain sudah mendengar suara Pak Doni? Dari saya belum terdengar Pak. Belum terdengar, Pak. Belum Pak, belum terdengar. Halo? Suara kedengaran nggak? Iya Pak, baru terdengar Pak suaranya. Oh iya, nggak tahu nih kok bisa tiba-tiba error. Oke, ya saya mungkin komentar sedikit. Tadi coba balik ke blog masa ya. Bentar. Mas apa ya? Yang pertama mungkin tadi yang kelihatan agak ini ya, mengenai sirkulasinya ya. Sirkulasinya ini terlihat agak apa? Bisa nggak itu sirkulasi kendaraannya disederhanakan? Karena buat orang yang pertama sekali datang itu, ini tuh cukup ribet gitu ya. Jadi antara jalur masuk, jalur keluar, lalu ya ini cukup apa ya? Cukup membingungkan ya. Tapi memang kalau kita perhatikan dengan benar sih ini sudah cukup baik gitu ya. Cukup baik gitu, jalurnya itu tidak ada yang crossing gitu. Cuman di satu sisi karena jalurnya agak banyak gitu, itu mungkin sedikit membingungkan bagi orang yang pertama sekali datang gitu ya. Terlalu banyak, nanti akan terlalu banyak rambu-rambu gitu.
ketika dia ya satu lagi ya, mungkin saja in dan out-nya juga perlu dipertimbangkan, ada satu lagi untuk emergensi ya. Jadi kadang pintu itu kan bisa saja ada sesuatu di bagian di depan dan di belakang, harus ada dua pintu yang bisa emergensi ya untuk keluar. Sebenarnya yang penting itu pintu masuk yang perlu satu gitu ya, pintu keluar yang perlu dua biasanya. Karena pintu keluar ini yang membutuhkan orang lebih banyak keluar secara bersamaan. Jarang ada orang yang masuk secara bersamaan. Nah, emergensi itu biasanya memang lebih banyak pintu keluarnya gitu ya. Nah, itu pintu keluar itu suatu saat bisa jadi pintu masuk boleh gitu. Sehingga nanti ketika kalau misalnya si artisnya keluar dikejar-kejar fans misalnya, ya dia ada pintu keluar sendiri yang memang dijaga. Nah, pintu masuk bisa satu. Kalau pintu keluarnya cuma satu, nah ini yang berbahaya. Begitu. Tapi kalau misalnya pintu keluarnya dua, ya itu yang akan lebih aman gitu. Nah, satu lagi tadi saya melihat bentuk masanya ya sudah cukup baik sebenarnya. Cuma tadi saya berharap bentuk perbedaan masa tadi terlihat jelas di ground plan gitu. Yang ground plan ini yang nantinya bisa menjadi ruang publik, artinya orang bisa bisa ada area retail gitu. Jadi kalau misalnya tadi kamu buat ini sebenarnya area ini tuh ini yang tengah ini tuh jadi udara mati itu. Bisa dibayangkan itu tempatnya bakal panas, tidak ada crossing. Kamu buat ruang terbuka, tapi ketika orang duduk di situ itu panasnya, pengapnya itu terperangkap. Yang tadi yang saya bayangkan waktu kamu pertama sekali buat itu, wah ini bakal keren nih, gitu. Karena kamu mau membuat ruang publiknya dengan ada crossing dari beberapa ini ya. Kamu bisa sebenarnya lanjutin ada akses juga mungkin ya. Jadi ini kayak ada satu bangunan gitu ya. Seperti kamu buat tadi lah konsepnya gitu, atau kamu buangnya mungkin ke belakang gitu. Ya mungkin bisa ke belakang sini malah. Jadi ini udara itu bisa lewat, dan orang pun kalau ya area bangunan yang ini tuh bisa jadi retail lantai satunya. Kamu sebenarnya nggak usah khawatir dengan akses khusus artis ya. Aksesnya itu malah bisa dari basement sebenarnya, lebih nggak kelihatan. Jadi lantai satunya itu bisa menjadi ruang publik tadi, terus bisa jadi seperti kemarin ya, yang bisa buat acara untuk outdoor gitu. Nah, itu malah bayangkan ya kalau misalnya kamu bisa buat ruang terbuka di sini itu, nah ini tuh bisa jadi acara gitu, bisa buat stage atau apa gitu ya. Nah, itu bisa menarik sebenarnya buat si stasiun TV-nya itu, atau mereka bisa menyewakannya kepada pihak lain untuk dijadikan venue gitu. Daripada dia harus tertutup sebenarnya. Kan kamu kan sudah buat sky lobby di itu ya. Jadi misalnya area workshop-nya ini kamu alokasikannya jadi area workshop aja semua gitu ya. Nah, ini kamu bisa buat jadi bangunan sendiri misalnya. Dan ini nanti akan ada akses sendiri gitu. Jadi ini kayak ya ini continue gitu, semua orang bisa punya akses ya. Nah, privasi itu bisa mainnya dari elevasi bisa di basement. Jadi mereka masuknya bisa dari basement yang tidak ada kelihatan orang, punya lobby sendiri, lebih ketutup malah nggak kelihatan dari luar, itu bisa masuk gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan ya.
buat kamu untuk buat apanya akses-aksesnya tadi. Dan ya misalnya kan area-area yang tadi akses yang ini tuh sebenarnya bisa nih kamu pindahkan aja ke basement gitu. Nah, ruang-ruang terbukanya itu bisa jadi beda. Misalnya nanti bangunan kamu butuh ruang workshopnya lebih lebar ya, kamu mungkin masih bisa buat bentuk yang seperti itu. Mungkin ya ini cuma ini ya udah ini jadi ruang hijau, hanya ada gedung sendiri gitu. Yang lainnya itu bisa jadi area terbuka publik ya buat kamu. Nah, itu bisa jadi model yang berbeda gitu. Karena tadi saya bayangkan sih kamu udah buat 3 masa begitu udah ada ini ya. Jadi nanti ketemunya di Sky Lobby gitu. Itu keren sih sebenarnya membentuk ruangnya. Jadi kamu bisa bayangkan kamu punya void yang gede gitu bisa sampai 3 lantai. Nah, itu di bawahnya ada naungan, bisa buat jadi tempat duduk-duduk atau apa, bisa dibuat jadi venue. Nah, itu jadi satu atraksi yang menarik sebenarnya. Daripada misalnya kamu buat bangunannya jadi masif gitu ya. Jadi masif, jadi nggak kelihatan. Nah, tadi KDB-nya berapa di sini? KDB itu sebenarnya 50%. Berapa? Sebentar. Kamu perhatikan juga ya koefisien lahan hijaunya ya. Jadi parkir itu biasanya terhitungnya nggak full jadi lahan hijau. KDB-nya makanya 35%, Pak. Nah, KLH-nya? KDH. KDH-nya 30%, Pak. Oh, KDH-nya kecil. Oke, KDB-nya 45 ya. 30 berarti 75. Oke, itu masih bisa untuk parkir berarti. Sisanya. Ya udah masih memenuhi sih. Masih memenuhi, cuma ya itu tadi kalau boleh saran tadi ya, kamu bisa buat sesuatu di situ terus saya mau komentar mengenai jarak kolom. Pertimbangan kamu kenapa buat jarak kolom 10 meter? Kira saya sih biar gampang itu Pak, gridnya mengolahnya Pak. Tapi parkiran kamu tuh boros. Kalau kamu 10 meter, parkiran kamu isinya berapa? Gimana Pak? Kamu kan kalau jarak 10 meter, mobil yang bisa parkir kan cuma 3 ya? Betul kan? Cuma 3. Kalau parkiran mobil 3 itu berapa? 7,5 meter kan? Iya, 2,5 meter. 2,5. Ya kan, 2,5 kali 3, 7,5 kan? Gitu, Pak. Nah, sementara kolom kamu jaraknya 10. Berarti tanggung kan? Dapat 4. Enggak kan? 4 berapa? Kalau 4, 10 meter. Terlalu mepet. Ya kan, kalau 4, 10 meter. Tapi kolom kamu itu, misalnya gini ya, kalian juga buat yang lain-lain juga ya. Kalau misalnya mau buat kolom itu, misalnya kan di kolom ya. Ini kan asnya 10 meter. Kalau dibuat kolomnya sendiri, punya kalian ini, mungkin udah ada 70 sampai 80 cm. Artinya, kalau misalnya ini dibuat jadi parkiran mobil ada 4, ini nggak mungkin. Karena dia sudah kemakan sama kolomnya. Ngerti? Berarti ini kamu sudah temakan sekitar 40 cm kanan kiri loh. Ini mobil nggak bisa masuk. Jadi parkiran kamu tuh nggak efisien.
Kalau mau buat segini, berarti kamu harus mempersiapkan mungkin jadinya bukan 10, tapi 11 meter. 11 meter ini. Baru dia bisa pas. Kalau di 11 meter, kolomnya pas berada di 2. Paham ya? Makanya itu kenapa banyak yang buat kolomnya 88 meter, tahu nggak kenapa? Kalau 88 meter, ini kan bisa jadi 3. Karena pintu ini kan 7,5. Jadi ini tuh as kolomnya itu masih tidak terlalu menyempit gitu. Karena kan 8 berarti dia masih ada sisa 50 cm ya. Salah, 25 cm ya. 25 cm. Itu pun bisa masalah ya. Berarti kolomnya nanti tidak boleh berbentuk square gitu. Mungkin bentuknya memanjang gitu. Nah, biasanya orang struktur tidak begitu suka ketika bangunannya tinggi, kolomnya tidak square. Kalau kolom tidak square itu kan jadi shear wall. Jadi shear wall itu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Memang ada yang perlu shear wall, ada yang memang kolomnya itu square gitu. Kalau kolomnya tidak square, biasanya dia bangunan yang cukup masif, besar, tinggi gitu. Itu ketahanannya terhadap gempa perlu diperhatikan lagi. Bukan nggak bisa buat kolom yang lebih pipih ya, kan nggak bisa loh. Kan saya nggak bisa. Tapi biasanya pertimbangan kita dari awal, kalau bisa itu sudah dipertimbangkan bahwa kolom kita itu perlu lebih berbentuk square dan tidak bisa dia 1:2. Paham ya? Jadi jangan sampai 1:2. Maksimal itu 1:2. Maksimal kali misalnya 50 kali 100. Nah, itu ada kasus-kasus tertentu lah. Kasus-kasus tertentu ya. Karena kalau udah bangunan kolomnya panjang sampai 1,5 meter sampai 2 meter, nah itu udah jadi shear wall. Dan itu biasanya banyak digunakan di core gitu ya, di bangunan core atau di apartemen. Itu perlu ada shear wall untuk menahan gaya-gaya tertentu terhadap gempa. Ya ini cuman info aja, kalian sebenarnya nggak perlu sampai ke sana dulu, tapi menentukan jarak kolom, nah itu hati-hati. Biasanya menentukan jarak kolom itu sudah ditentukan dari penentuan parkir di bawah. Ya, biasanya itu jadi syarat pertamanya dulu. Setelah itu baru efisiensi ruang. Kalian butuh ruang-ruang yang bentangnya lebar-lebar, ya udah kalian bisa pakai kolom yang lebar-lebar. Tapi konsekuensinya baloknya juga besar. Kalau sudah bentangnya 12 meter, 11 meter, maka balok kalian itu sudah di 70-80 cm. Ketinggian lantai per lantainya tidak boleh terlalu rendah. Nanti kamu pertimbangkan itu, ya ketinggian lantai kamu juga sudah semakin tinggi nanti ini. Udah mungkin lantai ke lantainya udah 4,5 meter minimal. Karena nanti ada ducting dan yang lain-lain. Kamu bentangnya udah 10 meteran itu, baloknya udah 70 cm, 80 cm, di bawahnya ada ducting AC lagi, dan yang lain-lain itu bisa 1,5 meter gitu. Nah itu harus hati-hati. Nah, nanti ketika mau membuat, masalahnya di mana? Masalahnya adalah di fasadnya. Kamu nanti fasadnya bisa tidak seperti yang kamu harapkan misalnya. Proporsinya tuh jadi jelek gitu. Dengan 3D kamu tadi itu bisa saja tiba-tiba dia jadi kelihatan pendek atau dia kelihatan ketinggian yang nggak enak gitu. Paham ya? Nah, itu penting. Kalian semua harus tahu ketika menentukan grid dasar ya, sebelum setelah kalian membuat bentuk pola massa tadi, kalian sudah harus menentukan grid dasarnya itu seperti apa. Kamu ini sudah cukup baik ya menentukan core ininya ya, posisi lift dan ini. Tapi nanti kalau di real-nya kalian tuh harus membuatnya lebih efisien ya untuk posisi-posisinya. Karena membuat
lift begitu banyak, itu juga biayanya nggak main-main. Nah, jadi nggak banyak begitu di ini siap sudut. Nah, jadi nanti efisiensinya itu ada efisiensi sirkulasi. Itu yang penting nanti. Tapi nggak apa-apa, untuk yang saat ini desainnya sudah cukup baik kok menurut saya. Sudah terlihat lebih rapi gitu. Terus terlihat udah mulai dipikirkan ke banyak hal ya. Tadi saya cuma komentar hal yang esensial menurut saya itu di bagian sirkulasi luar, lalu hubungan antara bangunan tadi ya. Menurut saya kamu bisa aja buatin studio-studionya itu di lantai atas kan semuanya kan. Jadi lantai 1, lantai 2 itu masih bisa kamu pakai untuk hal-hal yang lain ya. Jadi yang perlu terhubung dengan secara jelas itu kan pasti area yang studio-studio itu ya, supaya mereka efisien. Nah, cuman saya tadi lihat ada kamu tiba-tiba menghilangkan kolom gitu ketika di studio. Coba perhatikan lagi, jangan sampai nanti di atasnya itu ada ruangan. Kamu ada tadi kan saya lihat di lantai berapa gitu, ada bentangan-bentangan tiba-tiba yang harus kamu hilangkan di tengah-tengah kolomnya untuk ruang studio. Nah, itu di lantai berapa? Di atasnya ada lantai lagi nggak? Ada Pak, lantai 3. Nah, di atasnya ada lantai lagi tuh. Ada sedikit rancu Pak. Itu void ya? Ya, void Pak. Oh, void. Atasnya ada lantai lagi nggak? Mungkin ada studio lagi Pak. Studio lagi. Artinya bentangnya berapa besar? Ini sama. Coba perhatikan. Nah, lantainya itu berapa besar bentangnya? Baloknya mau berapa besar? Kalau kamu mau buat studio, misalnya studionya punya void ya, maksudnya dia mengambil 2 lantai gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, tapi di atasnya itu kosong. Nah, itu perhatikan, karena buat bangunan yang tinggi dan masif untuk ukuran sebesar itu bisa. Bukan tak bisa, tapi balok kamu ini, itu berarti udah berapa? Udah 30 meter kan? Iya Pak, betul. 30 meter. 30 meter. Kalau balok, cara menghitungnya gampangnya gimana? 1/12 ya? Paling kecil ya, 1/12. 30 kali 12 berapa? 13, 26. Kalau kali 12 kali bagi 12 ya. Berapa? 30 bagi 12 ya Pak? Ya. 2,5. Berapa? 1,5. 2,5 Pak. 2,5. Iya. Nah, bayangkan tuh baloknya 2,5 meter. Sangat gede Pak. Iya, kan jadi boros. Nah, yang begitu-begitu, tolong diperhatikan juga sama teman-teman yang lain. Kalau memang membuat studio yang tentang lebar, tuh usahakan di atasnya itu jangan ada ruangan. Nah, kamu buatlah bangunannya bertangga, bertuh, bagaimana aja yang perlu tinggi, mungkin di atas studionya nggak usah ada yang ruangan itu. Kalau kamu mau buat lebar ya, ya kan nggak semua studio juga kamu harus selebar itu kan. Paling mungkin maksimal 2 studio aja. Studio yang lain mungkin bisa studio kecil. Nah, itu kamu prioritas dulu yang mana. 30 kali 30 itu udah kayak teater sih sebenarnya. Dan itu biasanya paling cuma 2 lah. 2 itu cukup. Ya, kebayang ya maksudnya. Yang lain-lain saya nggak komentarin pastinya, cuman itu saja saya komentari, kayaknya sudah bisa mengubah gambar kamu seluruhnya itu. Udah banyak merubah desainnya jadinya. Oke. Ya udah, mungkin saya itu aja. Nanti kalau kita bahas lebih detail lagi, memang nggak kelar-kelar nanti kamu desainnya. Baik Pak. Banyak itu sebenarnya yang kayak ME gitu-gitu tuh ukuran-ukurannya tuh kayaknya masih perlu di-adjust, tapi udahlah. Kamu sudah mengalokasikan
areanya sudah cukup baik menurut saya. Yang penting itu dulu sih di tahap kalian ini ya, memahami sirkulasi, memahami kebutuhan-kebutuhan apa ya, desain-desain dasarnya, supaya jangan nanti kebablasan. Oke. Ada yang lain yang mau ini lagi? Cukup ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman yang lain. Teman yang lain ada? Ayo yang lainnya. Bapaknya masih Ya. mau mengasistensi. Yang dari Medan kemarin siapa ya? Nur Asia. Siapa? Nur Asia Pak namanya, Nur Asia. Oh, Nur Asia. Kayaknya nggak hadir nggak Asia? Enggak. Bentar, saya izin sebentar ya. Ya oke, siap Pak. 1 menit aja. Di antara kalian siapa lagi yang mau asistensi? Bapaknya masih mau mengasistensi kalian, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berarti kalau yang kemarin 2 orang, hari ini 1 orang, baru 3 orang dong ya yang asistensi ya. Ayo yang lainnya kemana? Oke, ada lagi? Zahra mungkin, Mutia. Dea, mau asistensi enggak? Kayak sepi ya. Sesuatu. Kayaknya siapa lagi? Dea, mungkin Zahra, Mutia, Firman. Ayo jangan malu-malu lah. Maksudnya nggak apa-apa sih, nggak usah takut. Apa ya? Kalau misalnya yang belum terlalu selesai juga nggak apa-apa, nggak mesti selesai sekali seperti Raihan tadi ya. Buat teman-teman yang seperti kemarin, sebenarnya di tahap kemarin saya maksain untuk 2 sesi ini asistensi supaya kalian terkejar aja. Nanti ketika ada perubahan-perubahan atau apa kan masih punya waktu ya. Jadi kalau misalnya karena ini kan mungkin sesi yang terakhir untuk asistensi, minggu depan kan saya kan cerita tentang proyek kami ya. Sayang nanti kalau misalnya kalian tuh nggak perlu nggak perlu sungkan lah sebenarnya. Ya, betul. Kalau saya jadi kalian sih saya manfaatkan ya, Nak ya. Soalnya kan ingin tahu tuh kira-kira bagaimana pendapat orang selain dosen ya.
pendapat yang selain dosen, apalagi praktisi yang memang sudah bekerja ahli di dalamnya gitu ya. Pengen tahu nih kira-kira kerjaan saya ini oke nggak ya? Apa yang harus diubah? Apa yang sebaiknya diperbaiki? Harusnya gitu sih kalau saya jadi kalian, but I don't know. Kenapa kalian diam saja? Siapa lagi? Rehan tadi udah. Kurang. Taki mungkin atau Dea. Kemarin yang asistensi siapa? JJ ya? Tapi ini Pak. DJ sama Raihan Al-Ghifari, Bu. Oh, sama Rehan Al-Ghifari. JJ sama Rehan Al-Ghifari. Sekarang mungkin Rifki. Taki, Zahra, Mutia. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Pak Doninya baik kok. Pak Doni nggak kayak saya kalau asistensi. Sabar banget. Ya, saya pun kan nggak bisa melihat secara langsung ya. Sebenarnya kalau misalnya ketemu langsung itu lebih enak gitu. Coret-coretnya bisa lama banget. Jadi kalau kita hanya melihat dari ini kan mungkin hal-hal yang esensial aja yang langsung kelihatannya bisa jadi fatal gitu. Karena seperti tadi grid gitu itu fatal banget itu. Rata-rata mahasiswa itu tidak mempertimbangkan grid dengan baik. Dan itu sering keterusan sampai ke waktu bekerja gitu. Jadi grid itu begitu salah di grid itu seperti ngulang nanti ya. Karena waktu ketika kita kerja itu kan ngulang grid itu sama aja dengan ngulang proyek. Ngulang desain. Di awal ya semuanya Pak. Ya itu bubar itu dah, bubar itu. Kalau grid udah salah itu udah bubar sih. Tapi nggak apa-apa sih, saya tadi kalau melihat kayak punya si Raihan itu ya masih wajar ya. Salah-salah di grid itu memang rata-rata sih mahasiswa sering salah di grid. Karena kita memang belum bisa memperhitungkan ya kira-kira besarnya kolom itu akan seperti apa, pengaruhnya kemana, gitu itu sering ini. Ya kalau di tahap-tahap seperti ini zoning dan desain itu sudah cocok, sudah baik dan efisien itu sudah baik sih menurut saya ya, seperti ada alokasi untuk area NE karena itu sering sekali juga nggak terpikirkan gitu, itu penting sih. Ya kayak tadi lah ada ruang studio yang butuh bentangnya lebar, tiba-tiba ada ruangan lagi bertingkat lagi di atasnya sampai 2 lantai, 3 lantai, itu PR-nya luar biasa. Oke, yang lain gimana? Ini kan banyak nih yang hadir. Mungkin ada salah satu lah. Kayaknya mereka sudah menyerah Pak. Masa sih? Ini nggak ada kabar. Ya bagus sih, bisa nggak ada apa. Anak-anak cepat. Kan? Iya, ramai malah anak saya di rumah. JJ mau asistensi lagi? Boleh monggo kalau kamu mau, Je. JJ nyalain suara nih. Mau ngomong. Ini kok sepi ya? Pak, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Kadang saya agak sedikit bingung, Pak. Misalnya saya menempatkan lantai studio pertama itu di startnya mulai lantai 2, Pak. Misalnya di lantai 3-nya itu nggak ada ruangan, nggak ada studio, void saja. Dan area studio selanjutnya itu ada di lantai 3, Pak. Itu apakah saya masih bingung ruangan apa aja yang harus saya tempatkan, Pak, di area peralihan itu, Pak, seperti itu. Sorry, maksudnya tadi kamu meletakkan studio di lantai 2 misalnya.
Terus di lantai 3 kamu buat ruangan lagi. Iya. Nah, Jadi mhm. gimana Pak saya jelasin ini? Coba kamu buka ini meshing kamu tadi, meshnya bangunan apa, block plan-nya apa namanya tadi, 3D-nya tadi ya. Nah dari situ kan kayaknya lebih enak ya kita ngobrolnya. Baik Pak, coba saya tampilkan. Nah studio kamu di lantai mana? Nah, rencana saya di area sebelah sini Pak. Di area Nah sebelah itu sini. kan di situ ya. Ya. Ya sementara Nah, itu rencana bangunannya saya ya. menurut gitu Pak. Kenapa nggak kamu letak, kalau misalnya nih, kalau boleh usul, apa namanya, area studio ini mungkin kan nih kamu ada buat coba muter sedikit ke kiri. Oke, stop. Nah, ini saya coret dikit ya. Baik Pak. Nah, ini kan sebenarnya bisa menarik kalau kamu putuskan dulu misalnya bagian belakang ini yang tinggi misalnya. Nah, di sini aja bangunan yang lebih rendah. Ini studionya 1 ya, ini dua studio misalnya. Nah, kamu buat misalnya bisa bertangga lagi, di sini studio lagi, tapi di lantai selanjutnya gitu. Bisa begitu kan? Nah, ini kamu bisa buat bangunannya yang lebih tinggi gitu. Nah, ini permainan meshing itu seperti ini sebenarnya. Nah, jadi dari sini visualnya itu, nah ini masih visual yang menarik gitu ya. Orang berdiri di sini itu tidak terintimidasi karena bangunan kamu yang sangat tinggi. Ketika berdiri di sini, dia masih punya visualnya tuh visual yang menerus gitu ya. Visualnya itu masih tidak terhalangi secara langsung. Ya. Nah, ketika ada di sini pun bangunan ini cenderung menangkap visual yang ada juga ke atas gitu. Makanya biasanya bangunan yang tinggi itu ada di belakang agar visual dari dalam ini juga tidak terganggu. Nah, sebenarnya meshing ini juga dipengaruhi sama meshing bangunan-bangunan di sekitarnya. Ya kan, misal ada bangunan di sini tuh berapa lantai, karena arah angin itu bukan lagi kalau secara mikro seperti saya kemarin jelaskan, bukan lagi ditentukan oleh tapi ditentukan oleh bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Kalau bangunan di sini ada tinggi, nah ini kan skyline-nya jadi menarik gitu ya. Nah, gitu, jadi skyline-nya tuh skyline yang terbentuk itu tuh misalnya ada di sini lagi, nah itu jadi menarik skyline-nya. Kebayang ya? Skyline itu dibentuk oleh kita secara visual yang dibentuk oleh misalnya jalan ini gitu. Nah, kalian dari sini tuh melihat bangunan kalian tuh seperti apa. Jadi sebenarnya ya, kalau saya nih buat bangunan-bangunan agak tinggi, bangunan-bangunan sekitar yang kamu buat tadi kan sudah ada tuh. Dan itu jangan dilepaskan dari konsep 3D kamu ini, nggak boleh. Kalian tuh harus meletakkan bangunan-bangunan lagi yang ada di sekitarnya, supaya tuh tahu meshing-nya tuh kita tuh ngadep mana, kita tuh melihat apa yang harus dilihat. Terus meshing ini nanti mempengaruhi apa gitu. Kalau misalnya di atas ini, ya ini kan kamu bagian yang sudah atap ini ya udah ini tuh atap aja gitu. Atap aja. Tapi kamu juga harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Ketika kamu mau buat ini bangunan di atasnya tinggi, ada bangunan tinggi di atas ini. Nah, kamu mau buat kamar, tadi kan konsep kamu adalah kaca yang ini gitu ya, visual yang menerus. Nah, ini mereka melihat atap. Oke. Nah, ini kamu, kalau saya sih ya nggak berharap kamu bisa menyelesaikan ini di project ini. Tapi ketika project real begitu, melihat atap ini juga masalah. Kenapa? Ketika dia nanti ada cahaya matahari datang, ini glare-nya itu bisa mantul. Jadi untuk menghindari glare yang mantul ini, hati-hati meletakkan posisi bangunan yang ada di sini. Bayang ya.
Nah, complicated-nya itu di situ. Jadi kalau misalnya arah matahari dari mana, atap ini pasti memantulkan. Oke lah, dia nggak memantulkan. Ada dua cara. Pertama, kita mengganti material atap yang di sini itu kita pakailah material yang memang tidak glare ya, tidak glare. Ini tidak glare, banyak kok. Itu bisa jadi solusi. Nah, sekarang masalahnya adalah ini visualnya bagus-bagus kalian buat kaca gitu ya kan, yang dilihat atap, misalnya atapnya tuh kurang bagus kalian desain. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kalau udah mepet sekali, nggak bisa lagi diubah fungsi di atasnya, ya sudah, kamu mencobalah mencari solusi material atapnya apa. Gitu. Banyak kok material atap yang memang tidak glare dan bisa bagus, banyak bisa dilakukan. Jadi itu bukan satu masalah yang terlalu gimana sekali juga. Nah, lalu berkaitan tadi mengenai contemporary design gitu ya. Apa sih yang bisa kalian lakukan dengan bentuk yang kayak gini gitu supaya misalnya nggak glare, misalnya apa ya? Kalian kan sebenarnya bisa buat atap yang menerus, misal dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi seolah-olah atap itu nggak ada gitu. Ini kan salah satu solusi ya. Misalnya kalian buat ini sesuatu apa gitu. Selesai kan? Jadi bangunannya itu nggak kelihatan kayak bertangga-tangga, tapi dia udah atapnya itu udah ngikutin skin yang di luarnya gitu. Ngerti? Jadi kalau bisa, satu ide itu bisa menyelesaikan berbagai solusi. Jadi jangan nanti kita tuh idenya tuh parsial-parsial. Nah, itu yang ini. Nah, ini kalau misalnya begini, ya kalian tinggal buat melengkung ke arah sana. Gitu. Jadi ada terbentuk lagi satu model baru gitu yang muncul ya dari gara-gara masalah-masalah tadi. Idenya kan awalnya tadi, oh ya bertangga gini misalnya. Nah ini sekarang aduh gimana nih supaya nggak jelek? Nah, tadi muncul ide seperti ini misalnya. Terus kalian kasih skin, secondary skin, buatin apa supaya nggak apa ya, panasnya nggak masuk, kan green-nya dapat gitu ya. Green-nya dapat, kalian juga punya ini ya, itulah tadi bicara tentang kontemporer. Tapi begitu kalian mencoba menganalisis begitu banyak, tapi jangan lupa solusi-solusi itu hadir tidak langsung secara apa ya, yaitu tadi hadirnya itu benar-benar dibutuhkan gitu. Nah, nanti ketika begini ya kalian buatin apa nanti di sini gitu. Bisa jadi bentuk kamu bisa berubah semua gitu, bukan bentuk yang kotak lagi misalnya. Jadi bentuk round-round gitu, bentuk yang melengkung, oval atau apa, karena ada ide itu tadi. Nah, itu tadi ya. Ini saya cuman ide satu ini ya, maksud saya bukan harus kamu begini, tapi ketika kamu sudah ada melengkung, ya yang lain ikutan melengkung. Kamu udah ada melengkung tadi kan, ada sudut-sudut. Nah, kamu kan kalau sudut-sudut yang kamu buat tadi itu kan harfiah banget gitu. Sebenarnya tadinya yang dari bentuk kotak begitu, oh ya udahlah dilengkungin gini aja lah gitu. Ya udahlah gitu. Jadi ada yang nanti melengkungan malu-malu gitu, melengkung yang sudut ujung-ujung aja lah gitu. Oh gara-gara ada ini dilengkungin gini aja gitu. Padahal nah yang dibutuhkan tuh yang seperti ini gitu. Ada satu solusi bentuk yang memang jadi solusi semuanya gitu. Paham? Nah, itu yang diperlukan dalam desain sebenarnya. Semakin kalian bisa menentukan, membuat sebuah solusi yang sederhana, tapi bentuknya juga sederhana dan gampang di maintenance, itu semakin dewasa sih kelihatan. Jadi nanti jangan nanti kalian, aduh Pak, ada kurang ini, tempel bangunannya, tempel kayak gini ya. Nanti tiba-tiba ada ditempel Pak, ada di sini tempel apa gitu, bentuknya yang aneh gitu, maksa gitu. Nah itu gara-gara ada kebutuhan sesuatu ya jangan gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat gimmick di atas ini, misalnya kalian buatin sesuatu di atas ini yang jadi ikonik, misalnya jadi restoran apa berputar gitu, ya nggak apa-apa juga, bisa.
Itu yang begitu-gitu tuh jadi satu ini ya, jadi satu tantangan sih buat kalian gitu ya. Bisa saja misalnya kalian dari yang sederhana begini ya, ini yang tadi ya sudah sederhana seperti ini kan sudah ada ini ya, misalnya untuk mengikat bentuknya tuh kalian buat satu apa ya kayak donat gitu kan, ini bisa jadi satu bangunan di sini, yang ini melengkung ke sana gitu. Inilah yang mengikat bangunan kalian. Nah, misalnya begitu ya. Langsung kelihatan lebih dinamis kan, daripada kamu buat kotak-kotak yang tadi. Nah, maksud saya, kamu ada 3 masa tadi ya, ada 3 masa. 3 masa itu kan digabungin, kayak 3 masa, tapi kamu digabungin oleh sesuatu. Gitu. Nah ini saya coretan-coretan ini ya. Nah ini jadi ruang publik tadi ya, ruang publik tadi masuk. Nah bayangin ya kalau misalnya kamu buatin dinding ini kayak agak melengkung gitu, kayak Marina Bay Sands lah misalnya melengkung. Nah ini ada melengkung ke sana. Itu efek ruangnya itu beda sekali loh. Langsung kelihatan bahwa memang ini tuh jadi satu bangunan yang ikonik di antara bangunan-bangunan yang lain. Padahal dari ide sederhana tadi itu terpisah 3 bangunan. Tapi yang jangan lepas tadi tetap, misalnya ini bertangga, ini kan ada ruangan nih ya, di sini ada ruangan lagi di atasnya yang tidak saling terhubung gitu. Apa saling menimpa? Kamu butuh ada bentang lebar. Gitu. Itu prinsip-prinsip dasarnya jangan dihilangkan. Kamu bisa sebenarnya buat lantai lagi di atasnya, tapi jangan yang itu namanya balok transfer ya. Balok transfer begitu yang tebalnya bisa 2,5 meter. Kalau kamu di apa ya? Kalau buat super blok yang di atasnya itu ada apartemen atau apa, itu banyak balok transfer. Contohnya ya kalau zaman-zaman dulu itu Taman Anggrek. Mall Taman Anggrek itu kolom yang di atas itu nggak menurun sampai ke bawah. Itu balok transfernya gila-gilaan. Tapi kan karena memang ada apartemen di atasnya yang kamu harus pertaruhkan gitu ya. Lebih bagus mereka bayar buat balok transfer daripada ruangannya nggak efisien gitu. Ngerti ya? Kalau udah terpaksa kali baru buat seperti itu. Tapi ini kan kamu nggak ada buat apa-apa di atasnya kan. Maksudnya nggak perlu kamu buatin sampai ada apartemen gitu. Kecuali kamu ada niat buat hotel gitu di atasnya yang kamu perlukan gitu ya. Tapi itu pun masih bisa kok dibuat sesuatu yang berbeda apa? Nggak harus ada lagi ruangan di atasnya. Tapi kalau udah terpaksa sekali, nah ya udah mesti pakai buat begitu. Cuman balok transfer itu pun gini, balok transfer itu pun bukan berarti dia lurus begini loh. Seperti kolom misalnya ya. Bisa saja bentuknya itu melengkung gitu. Kayak jembatan gitu ya. Nah, jadi dia nggak mesti, kalau misalnya ruangan melengkung gini kan kamu bisa buatin main ruangannya kan. Jadi plafonnya ikutan melengkung atau apa gitu. Nah, ini bisa di tengahnya cuma 1 meter mungkin, tapi sininya besar. Bisa begitu. Tapi kalau dia lurus rata begini ya mungkin jadinya 2,5 meter tadi. Paham ya? Ada pertanyaan lain nggak? Ini selagi teman-teman kamu nggak ada yang presentasi, kamu aja lah yang disiksa. Mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman kamu yang lain lah. Untuk saat ini sih pertanyaannya udah sih Pak tadi udah dijawab Pak. Karena saya agak sedikit bingung tadi terkait misalnya saya ada studio kan pasti di atasnya tuh nggak boleh ada beban lagi Pak. Itu dari kemarin yang saya bingung kan terkait untuk menata ruangnya. Mungkin nanti ada penyesuaian lagi ya Pak terkait fase bangunan. Ya,
Kalau bisa ya mainin bentuknya udah langsung kelihatan aja gitu kan. Kamu ini menurut saya yang gini-gini ini malu-malu. Kamu buatin itu malu-malu, buatin tempat apa itu malu-malu. Kalau misalnya kamu buatin langsung dinding yang melengkung begini, ya udah nih kamu langsung tanamin tanaman gitu di sini, gitu kan seru ya. Nah itu nggak malu-malu gitu. Bayangkan kamu ada di situ, ada di dalam ruangan berdiri di sini tuh melihat apa gitu, melihat ini kan keren gitu. Ya nggak malu-malu. Jangan dicoba dikit malu-malu ada tempat tanaman. Itu malu-malu kalau menurut saya sih. Jangan, langsung aja. Kalau memang kamu ngerasa, misalnya kamu pengen buat taman di ujung sini itu ya, kamu pengen buat taman di ujung sini itu ya, kamu bisa naikkan langsung tamannya ke dinding gitu sekalian, misalnya. Jadi seolah-olah taman di bawah nyambung dengan fasadnya, ya udah jangan malu-malu gitu. Agar kamu bisa buat visual yang menangkap visual dari ini sekaligus misalnya mungkin di sini menghadap barat misalnya, saya nggak tahu tadi nggak perhatiin, ya udah dibuatin covernya sekalian gitu. Jadi analisa tadi yang menghadap barat, menghadap timur, menghadap ke sini tuh kelihatan gitu. Nah ini misalnya kamu selubungin misalnya jadi karena sini timur, ya udah itu yang penting diselubungin. Nah ini baru kamu buat tetangganya di sini gitu, yang tingginya di sini, ini turun lagi gitu, udah selesai. Kadang-kadang gitu aja gitu, sesederhana itu. Ya buat konsep awal ya, konsep awalnya seperti apa gitu. Tapi ini kan terjawab ya, timur selubungnya terjawab, timur barat terjawab, secara struktur terjawab, hierarki terjawab, ya gitu-gitu. Jadi jangan yang tidak terintegrasi desainnya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini cukup sih, Pak. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini ada yang lain? Ingin nanya? Mungkin nanya aja juga boleh kalau emang ragu-ragu dengan masih takut. Yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Walaupun nggak asistensi, nggak apa-apa, bertanya juga nggak masalah. Kalau memang sudah nggak ada, mungkin kayaknya disudahi aja kali ya Pak Doni. Ini mahasiswa tidak memanfaatkan. Di mute Bapak. Oh ya, iya. Oke aja sih. Iya, Kalau
Kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau asistensi, mungkin disudahi saja pertemuan kita kali ini. Ya. Kerugian besar ya buat yang lainnya yang belum asistensi atau nggak nanya apa-apa. Ya nggak apa-apa. Semoga kedepannya kita bisa ini lagi ya Pak Doni ya, bisa Ya. kesempatan lagi ya Pak Doni ya. Ya. Oke, Terima kasih. terima kasih banyak kehadirannya Pak Doni sudah menyempatkan waktu untuk mengasistensi bimbing mahasiswa arsitektur UMJ. Terima kasih juga buat semua mahasiswa yang datang walaupun cuma diam saja, nggak asistensi. Tapi ya nggak apa-apa. Semoga kedepannya kita bisa berkarya yang lebih lagi sehingga bisa ini ya, bisa silaturahmi lagi sama Pak Doni gitu ya. Ya. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.